dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Bongkar total Polri, habisi ideologi Jokowi, oleh Dr. Masris Tanggang, Ketua Umum GIP NKRI, Gerakan Islam Pengawal NKRI. Kalau ada institusi yang paling dibenci rakyat selama 10 tahun ini, maka dia adalah institusi Polri. Memang hampir semua institusi formal negara warisan Jokowi dibenci. Pasalnya, institusi-institusi itu menempatkan rakyat sebagai budak yang diperlakukan sekehendaknya. Dewan Perwakilan Rakyat misalnya telah menjelma menjadi sebuah pasar tempat transaksi komoditas sumber daya alam dan rakyat. Ya, rakyat sudah dijadikan komoditas layaknya sumber daya alam. Ia diperjualbelikan melalui pasal-pasal dan ayat-ayat kepada penguasa dan pengusaha. Sekarang dewan ini lebih layak disebut Dewan Pengkhianat Rakyat. Pengadilan mestinya adalah tempat setiap orang mendapat keadilan, telah berubah menjadi teater, panggung di mana para jaksa dan hakim melakonkan sandiwara. Adegannya membuat penonton terbahak-bahak, ceritanya mudah berubah, tergantung skenario yang disusun para markus, maklar kasus, dan mafia peradilan lainnya. Jadi, kasus yang sama putusannya bisa berbeda. Di jajaran eksekutif sama saja. Semua kementerian sepertinya diisi oleh para koruptor, perampok, maling kekayaan negara, dan pemeras rakyat. Hatta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, dua kementerian yang seyogianya menjadi pilar pembentuk dan penjaga moral dan karakter bangsa, ternyata telah menjadi sarang bandit. Itulah hasil revolusi mental dan doktrin kerja Jokowi 10 tahun berkuasa. Institusi Polri jauh lebih parah bobroknya dari itu semua. Di Polri, penyalahgunaan wewenang dan korupsi ditengarai skalanya lebih besar dan lebih masif. Tapi bukan itu yang membuat institusi Polri lebih parah bobroknya, melainkan ini. Institusi Polri melakukan berbagai kejahatan besar yang institusi lain tidak bisa melakukannya. Sebutlah misalnya, menangkap, menahan, dan menyiksa serta menghilangkan nyawa orang secara paksa, memanipulasi berbagai data dan merekayasa berbagai kasus sehingga mengorbankan kehidupan orang tak berdosa, menggusur dan merampas tanah-tanah rakyat untuk kepentingan pengusaha dan penguasa, menangkap pemakai narkoba sementara mereka sendiri adalah bandar besar narkoba, menangkap pejudi kampung sementara mereka sendiri menjadi backing dan bandar judi kelas kakap, membacking pengusaha hitam dalam menguras kekayaan negara dan membacking berbagai kegiatan haram yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Dengan senjata di tangan dan kewenangan yang diselewengkan, polisi bisa jadi buas, beringas, dan brutal. Buas di jalan raya, beringas menggusur rakyat, brutal menghadapi mahasiswa pengunjuk rasa. Entah sudah berapa pengunjuk rasa yang mati tertembak atau disiksa polisi selama Jokowi berkuasa. Ditambah lagi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu. Pada unjuk rasa akhir Agustus itu saja, menurut kalangan mahasiswa, ada 10 orang rekan mereka yang tewas. Belum lagi pengemudi ojol,
yang bak adegan film action ditabrak dan dilindas barakuda oleh Brimob. Ada sekitar 900 orang ditangkap dan ditersangkakan oleh polisi. Tidak sedikit pula mahasiswa pengunjuk rasa yang sudah dipiting tidak berdaya oleh 2 atau 3 orang polisi masih juga ditendang dan ditinju oleh polisi-polisi lainnya. Sadis memang. Polisi sudah tidak ubahnya preman tanpa pendidikan. Ada yang menyebutnya sebagai monster. Bullshit itu pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Cobalah pikir, di mana di dunia ini negara yang menganut sistem demokrasi punya institusi semacam itu? Keberingasan dan kebrutalan terhadap rakyat cuma ada di negara komunis atau mungkin fasis. Indonesia negeri berketuhanan, kok bisa? Hebatnya lagi, tak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi kejahatan ini. Karena itulah ada seorang pengamat sampai mengatakan, jangan-jangan polisi hari ini lebih kuat dari presidennya. Dia bahkan bisa berbuat negara dalam negara. Bahaya kan? Mengingat sudah demikian bobroknya institusi ini, maka pembenahan tidak bisa dilakukan secara tambal sulam. Harus dilakukan perombakan total, bongkar habis, lalu ditata ulang sehingga lahir the new Indonesian Police. Untuk itu, setidaknya ada 4 aspek yang harus dirombak. 1. Personalia Polri. Institusi Polri harus dibersihkan dari person atau jaringan person yang terlibat dalam menciptakan kebobrokan institusi Polri selama ini. Untuk itu, perlu audit menyeluruh di tubuh Polri guna mengungkap semua aliran dana dan korupsi, membongkar kasus-kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam pembunuhan, penganiayaan, rekayasa kasus, penggusuran dan perampasan lahan rakyat, backing usaha tambang ilegal, bandar judi, bandar narkoba, dan bisnis haram lainnya. Ini bukan sekedar untuk membersihkan institusi Polri, melainkan juga menegakkan hukum untuk memenuhi rasa keadilan rakyat. Sekedar melawan lupa. Contoh kasus yang berkaitan dengan penghilangan nyawa orang yang perlu dibongkar misalnya 10 orang tewas diterjang peluru tajam pada unjuk rasa di depan kantor Bawaslu pada 22 Mei 2019. Penyiksaan dan pembunuhan keji 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek 7 Desember 2020. Kematian massal 135 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang 1 Oktober 2022. Yang aneh lagi, 115 anggota KPPS meninggal selama menjalankan tugas pada pemilu 2024. Kasus kematian tragis Vina Cirebon yang mengambing hitamkan sejumlah orang tak bersalah hingga harus mendekam dalam tahanan dan mengalami penyiksaan berat serta perlakuan tak manusiawi. Kematian menyedihkan Afif Maulana yang baru berusia 13 tahun di Padang 9 Juni 2024. Dan berbagai peristiwa penangkapan dan penembakan oleh Densus 88 terkait dugaan terlibat terorisme. Kedua, kelembagaan Polri. Kelembagaan Polri sebaiknya ditata ramping tetapi efektif dan luas, serta yang penting memungkinkan untuk melakukan pengawasan melekat dan menutup kemungkinan Polri dimanfaatkan oleh kekuatan dan atau untuk kepentingan politik tertentu. Jika mungkin, membuat lembaga Polri akrab dan melekat dengan masyarakat, tentu itu lebih baik. Ketiga, Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri harus disusun ulang sedemikian rupa
sehingga menjamin bahwa Polri adalah kelompok masyarakat sipil, menekankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menjauhkan Polri dari urusan yang berkaitan dengan penarikan uang dari rakyat, memperjelas pengertian dan batasan fungsi pemeliharaan Kamtibmas dan fungsi penegakan hukum, serta mempersempit kemungkinan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam hal menjalankan dua fungsi tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pasal tentang sanksi atau hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Sebagai penegak hukum, sudah selayaknya mendapat hukuman berat kalau melanggar hukum. Keempat, pendidikan kepolisian. Sulit menyatakan bahwa kejahatan yang ada di institusi Polri sekarang ini sebagai tindakan oknum. Sebab tindakan kejahatan itu sudah terbilang masif, meliputi hampir semua jenis kejahatan yang ada di dunia. Sering-sering dalam satu kejahatan melibatkan jaringan di tubuh Polri dan melibatkan petinggi-petinggi Polri. Hebatnya lagi, tidak terdengar adanya penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku kejahatan, kecuali setelah dipiralkan. No viral, no justice. Jadi, persoalan kebobrokan di tubuh Polri bukan lagi soal oknum yang nakal, tapi sudah budaya, culture, yang lahir dari sikap mental para anggota Polri. Sekali lagi, ini adalah buah kerja revolusi mental Jokowi. Membangun budaya dan sikap mental hanya bisa dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan. Karena itu, kehendak merombak institusi Polri, mau tidak mau, wajib menata ulang sistem pendidikan di Akademi Kepolisian dan pendidikan di jenjang bawahnya. Selain memuat ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keterampilan dan profesionalitas Polri, maka saatnya ilmu-ilmu dan perangkat pembentukan karakter Polri menjadi sangat prioritas. Materi ajar pendidikan karakter yang tidak ada bandingannya adalah agama. Pendidikan agama, ambil contoh Islam. Pendidikan agama, ambil contoh Islam, menanamkan keyakinan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, bahwa Allah mengetahui apa saja yang disembunyikan atau ditampakkan oleh setiap insan, bahwa segala perbuatan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir, bahwa semua insan adalah sama di hadapan Allah, cuma takwa yang membedakan, bahwa manusia harus menghargai kehidupan dan menjadi rahmat bagi apa dan siapa saja, bahwa manusia diwajibkan berbuat adil meskipun terhadap musuhnya. Kalaulah Polri memiliki kemampuan keterampilan yang dapat dihandalkan, berkarakter terpuji sebagai hasil pendidikan agama, bagaimana rakyat tidak merasa bangga memiliki Polri? Inilah saatnya Polri yang dibenci menjadi Polri yang dicintai. Karena itu, kikis habis ideologi Jokowi.